Sebenarnya dibilang berbalik ya udah lama sebenarnya. Yang dianggap yang tidak benar itu adalah proses pemeriksaan yang pertama. Mungkin sejak awal di Provos, kemudian ada pemeriksaan di Polres Jakarta Selatan, di mana itu menjalankan skenario kan, seolah tembak menembak, itu intinya kan. Nah, kemudian pada bulan Agustus tanggal 8 atau tanggal 9 ya, itu setelah diambil alih oleh Baris-Krim Polri, itu sebenarnya sudah ada keterbukaan, sudah ada bicara fakta yang sebenarnya gitu. Jadi berbeda dengan pada saat yang awal-awal yang dianggap skenario itu. Jadi ya mungkin ini kenapa seperti itu, mungkin berbagai pihak yang tentunya saya yakin mendorong, baik dari penyidik sendiri maupun dari pimpinan-pimpinan Polri yang mendorong supaya para tersangka memberikan keterangan apa adanya, memberikan keterangan yang benar supaya perkara ini jadi terang benderang. Dan kalau kita lihat juga mungkin juga lembaga-lembaga lain seperti Komnas HAM, Kompolnas mendorong supaya perkara ini semakin terang benderang. Kemudian terakhir memang ada juga keluarga, karena selama ini keluarga tidak mengetahui perkembangan dari RR. Kira-kira tanggal 20-an ya, tanggal 20 Agustus mereka tuh yang kedua kali datang. Yang kedua kali datang menjenguk, kita dampingi, cuma kita belum bisa masuk karena baru menjadi kuasa dari keluarga, belum kuasa dari saudara RR. Nah, cuma kita mendapatkan informasi dari keluarga itu, ada pesan-pesan lah dari orang tuanya masih hidup di Banyumas, bapaknya juga mantan Kapolsek, sudah almarhum. Jadi kira-kira pesan keluarga mereka atau orang tua mereka ya supaya RR ini, karena tidak kelihatan, tidak jelas informasinya di publik, sementara yang lain banyak informasinya, yang mereka khawatirkan apakah benar anak mereka ini, RR ini, sebagai seorang pelaku pembunuh, rencana, atau membantu, apalah namanya. Itu kan mengganggu perasaan keluarga, karena mereka menganggap selama ini RR tidak seperti yang kejadian atau tergambar seperti itu. Oleh karena itu disampaikan oleh istri dan anaknya. Jadi adiknya sama istrinya menyampaikan itu, ya sejak itu dia juga nangis, mungkin bebannya merasa berkurang dengan ada dukungan keluarga, ya dia bilang bahwa dia sudah menyampaikan dan keterbukaan, dan ke depan lebih memperkuat batinnya lagi untuk berbicara apa adanya dalam perkembangan kasus, pemeriksaan kasusnya tersebut. Oke, tapi benarkah ada tekanan Pak ketika dia sudah ditetapkan sebagai tersangka ini Pak ya? Kalau dibilang kita tidak mengetahui apakah ketekannya bentuk sebagaimana, tapi yang jelas setelah adanya kejadian mereka dibawa bersama-sama ke mana? Ke Provos, Kadit Propam. Ya jelas mungkin ada arahan, apakah dari siapa, apakah dari Sambo atau dari anggota-anggota yang lain yang kira-kira itu hasilnya BAP yang skenario. Tapi apakah dia ditekan? Kita nggak tahu. Tapi yang jelas suasana itu. Tapi nggak mungkin sementara si RR ini merupakan orang bawahan, pangkatnya apalah, bribka ya, dibandingin jenderal. Sementara tokoh-tokoh mungkin Propamnya sendiri sudah mendorong. Nah, kita nggak tahu, karena saya nggak tahu detailnya bagaimana. Tapi jelas dia tidak mungkin tidak mengikuti skenario yang itu. Oke, tapi Pak Erman dan tim pasti sempat bertemu ya waktu berada di dalam tahanan. Oh udah. Pengakuannya seperti apa sih gitu ya? Ya memang dia dikumpulkan. Ya, ditekan berarti ada enggak, dia nggak menyebut ditekan. Ya mungkin psikologi aja. Ini kan dia kan anak buah, dan dia pun kembali nanti kalau nggak ke Magelang itu,
ke rumah Sambo karena tugasnya sebagai ajudan itu adalah mengurus 2 orang anak FS ini di Sekolah Taruna Nusantara di Magelang itu. Jadi masa dia bagaimana ya? Nah, harusnya pihak penyidik dong yang mengorek, yang bicara benar gitu. Ya. Jadi dia apakah ditekan apa enggak? Mungkin secara psikologis saya kira dia tertekan, nggak mungkin tidak gitu. Kalau dia tidak tertekan, nggak mungkin dia mau menyampaikan mengikuti skenario itu. Lalu terkait pembukaan rekening oleh Ibu PC dengan nama RR, itu mungkin bisa dijelaskan? Oh, kalau itu dari BAP maupun saya cek and recheck juga kepada RR. Kenapa itu? Jadi sejak dia ditetapkan diminta sebagai ajudan itu 2021. Jadi ajudannya itu memang khusus untuk mengurus 2 orang anaknya Sambo ini yang sekolah di Magelang Taruna Nusantara, satu kelas 1, satu kelas 3. Nah, kebutuhan untuk anak-anaknya, kebutuhan rumah tangga di sana itu membutuhkan si RR membutuhkan uang. Oleh karena itu RR ini disiapkan satu rekening oleh Ibu PC, satu rekening Bank BNI kalau tidak salah. Tetapi rekeningnya itu bukunya mungkin ATM-nya atau M-Banking-nya dipegang oleh Ibu Sambo ini. Namun demikian kebutuhan yang kebutuhan di Magelang itu untuk anaknya, untuk rumah itu dia mungkin per bulan diajukan, baru dikirim oleh Ibu PC itu ke rekening yang milik sendiri, yang betul-betul dimiliki sendiri oleh saudara RR. Jadi begitu anunya. Tapi benarkah ada aliran dana, ya bahasanya maaf ya Pak ya, uang pencucian uang lah? Oh, kalau itu saya tidak dengar. Yang jelas itu hanya untuk kepentingan dibuka rekening untuk kepentingan rumah tangga yang ada di Magelang dan untuk kebutuhan anak-anaknya. Jadi tidak ada kalau pencucian uang masuk keluar lagi keluar lagi. Karena ada indikasinya seperti itu Pak. Ada indikasi uang keluar masuk melalui rekening RR ini gitu kan? Yang diberikan oleh Ibu PC. Oh enggak ada Pak, enggak ada fakta itu. Di BAP enggak ada, saya tanya juga enggak ada. Karena ini kan pengakuan dari pihak lawyernya J ya? Ya, seperti itu. Lawyer J ya sepanjang dia menyampaikan itu nggak apa-apa, tapi fakta yang kita lihat, ya nggak tahu kalau perkembangannya ya kita nggak tahu. Tapi yang jelas yang disampaikan ke penyidik itu adalah biaya-biaya kebutuhan untuk anak dan rumah tangga di sana di Magelang. Saat ini kondisi RR seperti apa Pak? Kalau kondisi mungkin ya setelah ketemu keluarga sudah plong gitu ya. Yang kedua kita juga mendampingi intensif ya beban itu agak berkurang. Namun ya tentunya dia berharap karena dia merasa bahwa dia dalam hal ini sebenarnya korban atas keadaan yang tidak diinginkan. Oleh karena itu ya kalau kita melihat dia pantasnya jadi sebagai seorang saksi, tetapi karena ada yang terbunuh, ada yang meninggal, itu tidak gampang. Semua bisa yang terkait apa, mungkin membantu atau apa, mungkin itu bisa dijadikan. Tapi kita lihat nanti fakta di persidangan nanti. Ada upaya hukum apa Pak dari pihak? Kalau upaya hukum kita tidak melakukan apa-apa, artinya tidak melakukan pra peradilan karena menurut kita itu berwenang pihak penyidik melakukan tersangka karena ada yang terbunuh, dia ada di sana. Tinggal perannya aja nanti yang kita adu. Kalau kita pra peradilan membuang kita mungkin belum sepanjang ini belum kita lakukan. Biasanya pra peradilan itu kan misalnya menyangkut salah tangkap atau tidak tepat. Nah, ini kan orangnya kan tepat. Cuma apakah perannya pelaku atau ikut berencana atau membantu? Ini yang harus kita kaji nanti. Kan bagaimanapun cara sama-sama untuk untuk mencari keadilan tentu pihak keluarga Joshua lawyernya juga harus ya tentu bagaimanapun mereka melaporkan ya siapapun yang diduga terlibat itu ya tentu proses hukum ini yang penting kita harapkan mudah-mudahan berjalan fair gitu, berjalan ini gitu. Sejauh ini pengakuan dari RR saat belum selesai ketemu muncullah telepon dari Ibu Sambo ini kepada Richard untuk segera kembali pulang ke rumah tanpa menyebut ada kejadian apa atau apa. Itu sudah menjelang maghrib. Berarti fakta baru ini ada di dalam BAP baru? Udah
Mungkin bisa diteruskan seperti itu. Kemudian dia baliklah pulang dengan Richard. Pada saat dia kembali, di rumah sepi di bawah. Kan di rumah tuh ada Susi, ada Kuat, ada Joshua ya. Ada mungkin orang yang menjaga rumah. Kok nggak ada? Dia naik ke atas, naik ke tangga. Kok dilihat di tangga, dekat tangga itu Susi menangis. Dan akhirnya dia bertanya, ada juga Pak Kuat dalam kondisi kayak panik dan tegang. Kan ditanya, ada apa nih Om? Jawaban Kuat, dia bilang, tadi nih nggak tahu nih si Joshua turun naik nggak jelas arahnya. Saya tegur, dia malah lari, menangis juga kalau tidak salah. Kadang saya dalam kesempatan pers yang lain saya nggak menyebut juga, kalau nggak salah Joshua ini ditegur nangis lari ke bawah. Ada apa? Akhirnya dia mau naik lagi ke atas kayak memaksa diri, sementara si Kuat mendengar Susi nangis. Muncul mungkin pikiran si Kuat, ada apa nih antara ibu dengan Joshua, apa bertengkar atau apa gitu ya. Akhirnya dia ambil pisau. Kuat ini ambil pisau, melarang, lo nggak boleh nak, kira-kira gitulah. Berarti menodongkan pisau terhadap Joshua. Karena Joshua ini dilarang sama dia, jangan naik, mungkin terjadi apa-apa. Akhirnya ya udah, berhentilah si Joshua, dia lari ke bawah lagi, pergi ke bawah lagi. Itu disampaikan oleh Kuat kepada RR. Kan pasti pikiran RR kan jadi bimbang gitu kan, bingung gitu kan. Akhirnya udah, dia lihat ibu, ya udah dilihat ibu ke kamar ibu itu. Nah, karena dibilang juga sakit kan. Ibu tuh sambil nyender, bantalnya agak tinggi ke dinding di tempat tidurnya. Ditanya sama RR, ada apa Bu? Ada apa gitu kan? Nah, jawaban ibu tidak menjawab, tapi malah menanyakan Joshua mana? Joshua mana? Tolong panggil Joshua. Nah, kemudian dalam pikiran RR, karena tadi ada ketegangan antara Joshua dengan yang diucapkan Kuat, dia berinisiatif mengambil. Dia turun, dia ambil senjata miliknya Joshua, satu panjang, satu pendek, karena khawatir mereka takutnya ribut, malah terjadi apa-apa gitu. Sementara dia termasuk yang lebih senior lah dibandingin Joshua ya, dibandingin Richard. Akhirnya diamankan di kamar anaknya Pak Sambo di atas itu. Tujuannya untuk mencegah jangan sampai mereka berantem lagi, takutnya terjadi karena si Anu pakai senjata gitu kan. Ya udah, turun dia ke bawah karena ibu minta ketemu. Dia turun cari Joshua. Dia tanya lagi Joshua, Jos, ada apa sih Jos? Jawaban dia itu nggak tahu tuh Om Kuat marah-marah sama saya. Jadi dia nggak marah-marah juga, marah-marah sama saya. Ada apa? Nggak tahu tuh kenapa dia marah-marah juga sama saya. Oke lah Jos, kalau gitu tenang aja kamu. Tadi saya ke atas melihat ibu kayak baring kurang sehat. Kamu ditanyain, kamu dipanggil. Nggak mau dia pertama. Dia nggak mau Bang. Nah, jangan begitu. Ini ibu kan kurang sehat. Tadi kamu diminta, ayolah. Dibujuk, akhirnya naik. Mau dia naik ke atas. Sampai di kamar ibu, lantai 2 itu, dia masuk. Kemudian RR nunggu di luar. Nggak ikut. Si Joshua duduk di lantai. Ibunya sambil baring setengah badan itu kan. Nah, mungkin dia bicara. Tapi si RR kan ada beberapa meter lah, cuma dia nggak dengar lah apa sih bicara. Antara 10 sampai 15 menit keluar, ibu pun manggil RR. Ya udah, RR jemput lagi siapa si Joshua, bawa turun. Dia bawa turun sampai di bawah, dia bertanya lagi ke Joshua. Ada apa sih sebenarnya Joshua? Dia lihat memang udah agak tenang Joshua udah agak tenang. Jawaban Joshua berbeda dengan pertama. Kalau yang tadi kan dia marah juga kan. Sekarang dia bilang, udah Bang, nggak apa-apa Bang. Jadi kalau udah situasi udah tenang. Jadi dari fakta itu
pada saat RR tidak mengetahui ada pelecehan di Magelang. Apakah ada apa enggaknya? Mungkin sebelumnya kan nggak tahu, ya kan? Berarti ada keterangan terbalik ya antara pengakuan Ibu PC adanya itu pelecehan seksual. Iya, kalau Ibu PC memang dalam komprontir kita dengar, saya dengar itu bahwa Ibu merasa dia sakit, ketiduran hari itu ya, Iya. tiduran, bangun jam berapa, kemudian dia bangun kayak bunyi berdebuk gitu, terus di kakinya dia merasa si Anu memperlakukan tidak senonoh atau persetubuhan terhadap dia. Oke, Pak, dari pihak pengacara sendiri, apakah memungkinkan untuk merubah status RR ini sendiri, Pak, dari TSK menjadi saksi gitu, Pak? Iya, kalau saat ini tentu tidak, saya kira. Karena sudah bergulir bahwa dia sudah jadi seorang tersangka pasal 340, Yunto 38 dan Yunto 55 dan 56. Oke. Tapi kesaksian antara RR, PC dan beberapa saksi lainnya itu sepertinya tidak sinkron, Pak, gitu, Pak. Apakah memungkinkan juga itu untuk upaya hukum lain gitu, Pak? Tidak sinkron kan kita tidak tahu karena kita tidak baca BAP mereka yang lain-lain, karena itu kan baru bisa kita lihat nanti kalau persidangan. Kalau sekarang kan kita yang tahu semua kan penyidik semuanya kan dia pegang kan. Kalau sekarang kita tahu hanya RR pun juga baru kita dapat kan. Selama ini kan banyak nggak tahu, makanya telat opini publik terhadap penjelasan terhadap RR ini kan baru muncul terakhir karena setelah kita masuk, kita pun mendapatkan BAP cukup lama gitu kan. BAP baru sendiri kapan ditandatangani itu, Pak? Berapa hari yang lalu? 3 hari yang lalu. 3 hari yang lalu. Baru 3 hari yang lalu ditandatangani. Itu yang terakhir. Oke, Dim, ya? Sudah. Oke, itu aja, Pak. Terima kasih. Oke.